Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Oke teman-teman semua yang dirahmati Allah, setelah kita sudah mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi, dan kita juga di materi yang sebelumnya sudah sama-sama mengetahui tentang apa yang harus kita miliki atau kita harus persiapkan untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas. Nah, di materi yang berikutnya, saya ingin menyampaikan tentang bagaimana sih strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, yang pada umumnya kita ketahui, ya, ada tiga cara atau strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Nah, pada kesempatan kali ini, dalam beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan diferensiasi konten. Oke, teman-teman semua, diferensiasi konten. Ya, konten sendiri memiliki pengertian adalah sesuatu atau pengetahuan, keterampilan yang dipelajari oleh murid-murid kita. Konten merupakan apa yang diajarkan pada murid dengan mempertimbangkan pemetaan kebutuhan belajar murid, baik itu dalam aspek kesiapan belajar, aspek minat murid, dan aspek profil belajar murid atau kombinasi dari ketiganya. Jadi, guru dalam diferensiasi konten ini dia melakukan penyesuaian materi sesuai dengan kebutuhan dari para siswanya, para muridnya, sesuai dengan aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang sudah diketahui oleh guru sebelumnya. Nah, berikutnya, diferensiasi konten juga dapat dilakukan berdasarkan minat murid. Guru dapat menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran. Guru harus memahami gaya belajar murid yang lebih cenderung kepada visual, audio, audiovisual, atau kinestetik. Nah, jika guru memiliki pemahaman tentang ini, jika guru memiliki data, bisa mengetahui keunikan dari masing-masing peserta didiknya, dari masing-masing muridnya, maka akan mudah bagi guru untuk bisa menyajikan konten pembelajaran yang tepat sesuai dengan profil belajar dari murid-muridnya. Nah, berikutnya Bapak dan Ibu, karakteristik atau ciri-ciri diferensiasi konten yaitu pertama, materi disajikan dalam bentuk yang beragam. Contohnya bisa video, bacaan, gambar. Kita bisa menentukan ini berdasarkan profil gaya belajar dari siswa kita, dari murid-murid kita. Untuk anak-anak yang memiliki kecenderungan modalitas belajar audio, tentu akan lebih mudah menangkap materi pelajaran melalui media suara, ya. Kemudian untuk mereka yang lebih cenderung visual, maka biasanya akan lebih mudah mereka memahami materi lewat gambar, lewat video, gitu ya. Atau mereka yang memiliki dominan kinestetik itu akan lebih mudah jika mengalami langsung, ya, bisa memegang langsung atau melihat langsung atau merasakan pengalaman langsung dari materi yang disajikan. Maka, ya, salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan diferensiasi konten adalah kita menyajikan materi pembelajaran dalam berbagai bentuk. Yang kedua adalah terdapat keterampilan atau pengetahuan yang bisa dipelajari secara mandiri oleh setiap siswa. Jadi, guru memastikan, memfasilitasi siswa agar mereka dapat mengeksplor sendiri, agar mereka bisa mempelajari sumber belajar secara mandiri. Ya, yang ketiga adalah pengetahuan yang disajikan memungkinkan murid untuk menyampaikan kepada teman sebaya. Nah, berarti di sini siswa, murid kita tidak hanya sekedar mengeksplor materi, tidak hanya mengeksplor sumber belajar, tapi ketika pengetahuan itu didapat, dia bisa mengkomunikasikannya kepada siswa lainnya. Ya. Berikutnya yang keempat, pengetahuan disajikan dalam berbagai tingkat kesulitan untuk satu tema besar. Nah, karena siswa kita berbeda, karena kemampuan siswa kita atau murid-murid kita berbeda, ya startnya mereka itu berbeda, maka guru harus mampu
ya menyajikan pembelajaran, menyajikan materi ajar, menyajikan konten pembelajaran sesuai dengan tingkat pemahaman awal mereka. Jadi otomatis tingkat kesulitannya harus disesuaikan, ya. Jadi tidak sama, semua siswa tidak sama mendapatkan materi dengan tingkat kesulitan yang sama. Lalu yang kelima adalah adanya sumber belajar yang kaya sehingga setiap murid dapat memilih salah satu sub materi yang disukai. Berikutnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya. Nah, ini adalah beberapa contoh penerapan diferensiasi konten yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama, membedakan melalui asesmen diagnostik kognitif, ya, dan keterampilan murid, lalu menyesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan murid. Nah, jadi penting bagi kita, seorang guru, ketika ingin menerapkan diferensiasi konten dalam pembelajaran, maka hal pertama yang perlu penting untuk kita lakukan adalah melakukan diagnostik tes, asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui nih sejauh mana pemahaman murid-murid kita sebagai bekal untuk memahami materi yang berikutnya. Ya, pemahaman ini adalah pemahaman terhadap materi prasyarat, gitu ya. Ketika kita ingin mempelajari materi B, ya sebelum kita memasuki materi B, murid-murid harus memahami terlebih dahulu tentang materi A. Nah, kita harus tahu nih, ya murid-murid kita sudah sejauh mana pemahamannya tentang materi A. Nah, ketika kita sudah mengetahui, ya sudah memiliki hasil dari asesmen tersebut, nah dari situlah kita melakukan penyesuaian terhadap konten maupun kegiatan yang akan dilakukan oleh siswa selama pembelajaran. Nah, yang berikutnya adalah memberikan bantuan dan pendampingan sesuai dengan tingkat pemahaman murid. Yang ketiga, memberikan pilihan kepada murid untuk menambah kedalaman dan keluasan pembelajaran. Yang keempat, menggunakan bahan bacaan sesuai tingkat keterbacaan. Dan yang terakhir, menyediakan lembar kerja yang berisi panduan dan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh murid. Itu merupakan beberapa contoh penerapan diferensiasi konten yang bisa kita lakukan. Tentu saya yakin Bapak dan Ibu adalah guru-guru kreatif yang akan bisa menemukan banyak sekali cara-cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan diferensiasi konten dalam pembelajaran kita. Itu saja presentasi saya pada hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.